Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang melakukan editing pada saluran, bangunan, dan petak sawah atau areal cakupan, petak tersier kita sebut. Pertama-tama kita masuk ke web Epaxy. Kalau yang masih belum tahu bisa lihat video yang pertama. Kemudian kita login menggunakan kode kabupaten yang sudah kita ketahui passwordnya. Kemudian sign in, masuk. Kemudian akan muncul tampilan awal seperti ini. Kemudian kita langsung menuju ke peta, ubah peta. Tadi kita sudah mengerjakan menggunakan sungai Jerami ya kayaknya. Sepertinya Sungai Jerami. Oke, Sungai Jerami sudah ada datanya, sudah terupload. Ini hanya contoh saja, nantinya akan saya hapus untuk datanya. Kita tulis kodenya juga bisa, atau kita tulis Sungai Jerami. Seperti ini juga bisa. Untuk mencari kita harus menggunakan keyword-keyword tertentu yang spesifik atau identik dengan irigasi yang akan kita tuju. Sudah, pada ini kita klik pada edit peta yang tertampil di sini. Klik. Oke, ini data yang sesuai yang tadi kita buat. Tampilannya lebih bagus, saya rubah di sebelah kanan ini agar tampilannya lebih enak dilihat seperti Google Map. Kita pindah ke Google Satelit. Kemudian kita aktifkan peta tersier juga. Seperti itu. Kemudian saya coba cari alur sungai. Kita matikan dulu juga bisa untuk lebih nyaman kita melakukan editing. Kadang ada yang menumpuk gini, kita harus mengurai terlebih dahulu. Kita tarik-tarik seperti ini. Kita bisa zoom, ada zoom dengan menggunakan scroll ya. Bisa langsung di scroll saja. Saya edit perlahan. Ini salah satunya kenapa vertex-nya tidak terlalu dekat ataupun terlalu kecil, karena dia akan ketika kita berhenti itu dia akan membentuk titik-titik seperti ini. Ini salah satu sebabnya kita berhenti terlalu lama di satu titik seperti itu. Karena interval kita itu tadi bikin 1 menit. Jadi saya cukup berhenti lama karena di ruangan juga, sehingga membuat banyak poin yang terbuat di sana. Ini hanya perumpamaan saja. Kita ikuti alur sungai ini, kita asumsikan sebagai irigasi rawa kita. Hanya asumsi saja, seolah-olah. Kita save, jangan lupa save kalau seandainya mau menghentikan atau mengganti. Ini bisa sebelah kiri ini ada layar yang akan kita aktifkan. Tadi saya mau edit saluran sehingga
di saluran ini saya aktifkan, ya. Ketika kita ingin mengedit bangunan, kita aktifkan bangunan. Terus ditekan dengan edit layer, bisa klik seperti ini. Atau layarnya kurang Oke, lanjut. Ini ada zoom in, zoom out, atau bisa menggunakan pada mouse, kita scroll ke atas ke bawah juga bisa. Ini ada full screen untuk menampilkan secara penuh. Kemudian ada edit, ada delete. Delete untuk menghapus. Kita bisa menghapus. Kemudian di save, nanti akan menghilang secara permanen. Data tersebut ketika sudah dihapus tidak dapat dikembalikan kembali. Sudah permanen menghilang. Seperti itu. Kemudian kita ke saluran. Kita edit salurannya terlebih dahulu. Urut saja. Kita ke bangunan non saluran. Ini kita misal ada bangunan, anggaplah seumpama di sini ya. Atau kantor di pemukiman sini untuk pengamat. Oke, kita save. Setelah itu kita ke saluran, bergeser ke saluran. Kita aktifkan layar saluran. Kita geser saluran tersebut sesuai dengan posisinya. Kemudian save. Selanjutnya kita mengedit peta tersier. Nah, ini salah satu alasan kenapa saya sarankan untuk membuat poligon itu 3 saja. Nanti kita lebih mudah untuk menarik poligon tersebut supaya mudah ditarik atau diedit seperti itu. Ini contohnya, semisal cakupannya seluas ini ya. Seumpama ini kita geser-geser saja, kita tambahkan ada yang abu-abu ini, dia akan menambah vertex baru. Kemudian untuk menghapus kita bisa, yang putih ini bisa kita klik satu kali, klik, dia akan menghilang vertex atau titik poinnya. Ini Nah, ini kenapa tidak saya satukan menjadi satu keseluruhan sekalian? Karena anggaplah nanti di sini kepotong saluran lainnya, nanti ini dibuat petak tersier lagi. Petak tersier itu usahakan bikin beberapa spot untuk kita membuat petak tersier. Jadi tidak cuma satu layer saja atau satu poligon aja kita cakupkan keseluruhan. Tetapi nanti ada beberapa yang bisa kita masukkan ke ke petak tersier seperti itu. Gini, petak tersier sudah kita edit, pangkal saluran, bangunan sudah kita edit, saluran kita edit, petak tersier sudah edit, bangunan saluran juga sudah kita edit. Mungkin itu untuk editing posisi pada bangunan, saluran, petak tersier, dan bangunan non saluran seperti itu. Berikutnya nanti akan saya ajarkan cara melakukan edit pada data IKSI yang per 100 meter per 100 meter. Nanti akan lebih mudah ketika saya coba menjelaskan sepotong-sepotong.